Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga pendidik. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nah, peraturan ini didapat dari hasil menimbang mengingat peraturan-peraturan yang ada seperti yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga itu ada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan sistem tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir itu ada Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, dari peraturan-peraturan tersebutlah akhirnya Menteri Pendidikan memutuskan dan menetapkan peraturan tersebut yang mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2008 di Jakarta. Yang kedua itu ada kualifikasi akademik konselor. Apa sih itu konselor? Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan S1 program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi. Jadi, kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal, yang pertama itu konselor harus sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling, dan konselor harus berpendidikan profesi konselor. 3. Kompetensi konselor. Di dalam kompetensi konselor ini ada 4 inti kompetensi. 1. Kompetensi pedagogik. Saya akan mengambil 3. Yang pertama, konselor harus menguasai teori dan praksis pendidikan, seperti menguasai, memahami teori-teori pendidikan dan landasan-landasan keilmuannya yang telah dipelajarinya. Yang kedua, konselor harus mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta kondisi konseli atau klien. Yang ketiga, konselor harus menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur seperti jalur formal dan non-formal. Yang kedua, dalam jenis pendidikan seperti kejuruan, keagamaan, dan khusus. Dan yang ketiga itu dalam jenjang satuan pendidikan seperti pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Kedua, ada kompetensi kepribadian. Saya akan mengambil 3 juga. Yang pertama, konselor harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, konselor harus menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan memberikan kebebasan memilih. Yang terakhir, konselor harus menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Seperti konselor itu harus berwibawa, jujur, sabar, dan emosinya selalu stabil. Ketiga, ada kompetensi sosial. Saya akan mengambil 2. Yang pertama itu, konselor berperan dalam organisasi. Dan konselor harus mengikuti kegiatan-kegiatan profesi, bimbingan, dan konseling. Yang kedua, konselor harus mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Seperti kayak gini contohnya. Saya konselor, saya memberitahu aspek-aspek profesional, bimbingan, dan konseling kepada profesi lain. Misalkan saya memberitahunya ke profesi dokter, psikolog, psikiater, dan sebagainya, seperti itu. Yang terakhir, keempat, ada kompetensi profesional. Saya akan mengambil 2 contoh. Yang pertama, konselor menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan masalah si konseli. Yang kedua, konselor harus menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Contohnya itu seperti konselor melakukan kegiatan evaluasi untuk hasil proses bimbingan dan konseling yang telah mereka lakukan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.